Selamat sore. Pada hari ini saya akan membahas tentang konsep transaksi persediaan antar perusahaan atau intercompany inventory transaction, di mana ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari Universitas Cyber Asia. Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu aspek paling krusial, namun seringkali kompleks dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana laporan keuangan untuk grup-grup besar, grup-grup raksasa seperti Samsung ataupun Unilever yang memiliki banyak anak perusahaan dan saling jual beli barang? Apakah bisa disajikan dengan akurat? Nah, kuncinya itu ada pada pemahaman kita tentang bagaimana transaksi internal ini dieliminasi. Nah, saya Sarwan Nurisa Rahab akan memandu Anda untuk memahami konsep yang penting ini. Nah, untuk referensi yang saya gunakan yaitu dari buku Advanced Financial Accounting edisi ke-11 yang dibuat oleh Christensen, Cottrell, dan Budd. Ini akan menjadi referensi utama saya dalam menjabarkan tentang materi ini. Nah, mengapa ini penting? Nah, latar belakang dari entitas konsolidasi itu adalah di mana entitas konsolidasi adalah gabungan beberapa perusahaan terpisah yang berfungsi seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi tunggal. Nah, terus apa nih peran transaksi antar perusahaan? Nah, yaitu perusahaan induk dan anak perusahaan seringkali melakukan berbagai transaksi di antara mereka sendiri, seperti pembelian bahan baku ataupun pembelian komponen. Terus tujuan eliminasi ini biar apa? Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasi, hanya transaksi dengan pihak eksternal entitas konsolidasi yang diakui. Sedangkan untuk transaksi internal harus dieliminasi sepenuhnya untuk menghindari penyajian ganda pendapatan dan beban. Untuk ilustrasi industrinya itu contohnya Samsung Elektronik yang banyak melakukan penjualan antar perusahaan, yaitu 59% dari total pendapatan pada tahun 2013. Karena strategi integrasi vertikalnya di mana mereka mengontrol seluruh proses manufaktur. Untuk selanjutnya konsep dasar dari transfer antar perusahaan. Adapun definisi dari transfer antar perusahaan yaitu transaksi ekonomi yang terjadi antara entitas-entitas yang berafiliasi, di mana di sini secara garis besar dibedakan menjadi parent dan subsidiary atau antar subsidiary. Terus ada prinsip arm's length transaction, yaitu hanya transaksi yang dilakukan seolah-olah dengan pihak independen yang boleh tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu ada eliminasi penuh, di mana semua efek transfer antar perusahaan harus dieliminasi sepenuhnya dalam proses konsolidasi, terlepas dari persentase kepemilikan parent. Lalu ada fokus pada unrealized profit ataupun loss. Keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan tidak dianggap direalisasi sampai barang tersebut terjual ke pihak non-afiliasi. Nah, untuk unrealized profit atau loss ini dapat diartikan laba atau rugi yang dicatat oleh entitas penjual dalam transaksi antar perusahaan, tapi belum dikonfirmasi melalui penjualan ke pihak eksternal. Itu karena antar perusahaan tadi. Nah, terus kapan nih laba dianggap direalisasi? Yaitu ketika persediaan yang ditransfer antar perusahaan pada akhirnya dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Terus tujuan penangguhan yaitu yang pertama, memastikan pendapatan konsolidasi didasarkan pada laba yang direalisasi. Untuk yang kedua yaitu menyesuaikan nilai persediaan di neraca konsolidasi menjadi biaya perolehan asli bagi entitas konsolidasi. Adapun metode yang digunakan yaitu fully adjust equity method, di mana metode ini mengharuskan parent untuk menyesuaikan pembukuannya untuk menghilangkan efek transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi. Di mana parent ini mungkin lebih gampang disebut induk perusahaan ya, perusahaan yang paling besarnya.
Lalu ada klasifikasi transaksi persediaan antar perusahaan. Mana yang pertama yaitu klasifikasi transaksi persediaan antar perusahaan. Mana tidak ada laba atau rugi yang diakui oleh entitas penjual. Lalu yang kedua, eliminasi hanya untuk menghindari penyajian ganda penjualan dan harga pokok penjualan atau biasa disebut HPP di dalam laporan konsolidasi. Lalu yang kedua, transfer dengan laba atau rugi, at profit or loss. Di mana entitas penjual mengakui laba atau rugi. Dan juga membutuhkan eliminasi laba atau rugi yang belum direalisasi. Adapun terminologi kuncinya nanti yaitu di transfer price, yaitu harga jual persediaan antar perusahaan, ada markup yaitu laba kotor atas penjualan antar perusahaan, lalu ada markup on cost yaitu rasio laba kotor dibagi dengan HPP-nya, lalu ada markup on sales atau gross profit percentage yaitu rasio laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, terus gimana nih menghitung dari unrealized profit ataupun loss tadi? Nah, jadi metodenya itu ada 4 setidaknya itu, yaitu yang pertama, kita tentukan dulu total penjualan antar perusahaan dan juga laba kotornya. Lalu yang kedua, kita identifikasi persediaan yang masih on hand, yang belum terjual ke non-afiliasi di akhir periode. Lalu yang ketiga, menghitung persentase laba kotor, yaitu persentase markup on sales dari entitas si penjual. Lalu yang keempat, mengalihkan persediaan yang on hand dengan harga transfer dengan persentase laba kotor untuk mendapatkan unrealized profit. Nah, pentingnya konsistensi markup ini, asumsi markup konstan di seluruh transfer antar perusahaan. Nah, untuk ilustrasinya, mungkin contoh sederhananya itu, jadi ada penjualan antar perusahaan sebesar 10.000, mana HPP-nya itu 7.000, dari situ kita kurangkan maka dapatlah laba kotor 3.000 atau dalam persentase itu 30%. Lalu persediaan on hand atau harga transfernya itu 4.000, maka bisa kita dapatkan unrealized profit karena dia profit yaitu 4.000 dikalikan dengan persentase laba kotor tadi 30.000 sehingga didapatlah unrealized profit itu sebesar 1.200 US dollar. Nah, juga ada dua macam penjualan ya nanti, di mana yang pertama itu downstream ataupun nanti ada upstream. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang penjualan downstream, di mana untuk dari katanya kita pahami downstream berarti turun dari parent atau induk perusahaan ke anak perusahaannya. Di mana definisinya ini kurang lebih si parent menjual persediaan kepada subsidiary ataupun anak perusahaan. Dan alokasi laba belum direalisasi yaitu seluruh laba atau rugi yang belum direalisasi dari penjualan downstream diatribusikan sepenuhnya kepada kepentingan pengendali ataupun parent. Kenapa? Karena laba tersebut awalnya diakui di pembukuan si parent. Adapun jurnal di si parent perusahaan induknya tadi itu saat laba belum direalisasi tadi itu debitnya itu income from subsidiary, sedangkan di kreditnya itu investment in subsidiary. Nah, tujuannya itu menyesuaikan laba parent dan nilai investasi agar sama dengan laba dan nilai investasi konsolidasi. Nah, untuk selanjutnya terkait penjualan downstream juga, tapi kasusnya itu barang terjual di periode yang sama. Nah, jadi contoh skenarionya itu, jadi ada perusahaan namanya Peerless sebagai perusahaan parent, membeli inventory sebesar 7.000 USD, lalu menjual ke perusahaan Special Food, di mana ini anak perusahaannya sebesar harganya itu 10.000, di mana Special Food menjual ke pihak ketiga sebesar 15.000 di periode yang sama. Nah, dari sini coba kita jabarkan satu-satu, di mana kita buat dulu jurnal di perusahaan induknya, yaitu si Peerless, di mana inventorinya itu di debit, lalu
case-nya kredit, yaitu jurnal biasa pembelian. Lalu yang kedua yaitu cash debit, lalu sales kredit, jual ke anak. Lalu jurnal yang ketiga yaitu COGS di debit, lalu inventory di kredit. Lalu karena ini dua perusahaan, maka si penerima tadi, si anak perusahaan tadi, si Special Food ini membuat jurnal juga, di mana jurnal yang pertama yaitu inventory debit, lalu cash di kredit, di mana dia dibeli dari si parent. Lalu untuk selanjutnya yaitu cash di debit, lalu sales di kredit saat jual ke pihak ketiga. Lalu jurnal ketiga yaitu COGS terhadap inventory. Nah, adapun dampak pada laporan konsolidasi yang unadjusted, penjualan dan HPP akan overstated. Nah, sehingga jurnal saat eliminasi di worksheet-nya itu mana debit yaitu sales di perusahaan parents itu 10.000, sedangkan di kredit itu COGS 10.000 untuk menghilangkan transaksi atas perusahaan tadi itu. Tapi tetap harus tercatat secara sistematis. Lalu untuk selanjutnya, ilustrasi selanjutnya itu dia downstream, tapi barang belum terjual di akhir periode. Nah, jadi contoh skenario-nya itu si Peerless tadi sebagai parent menjual ke Special Food, tapi si Special Food masih menahan persediaan nih di akhir periode, atau belum terjual lah ke pihak eksternal. Nah, laba belum direalisasinya itu yaitu seluruh laba, di mana tadi selisihnya 10.000 dengan 7.000 tadi itu dari transaksi Peerless ke Special Food, belum direalisasi. Terus untuk jurnal si Peerless itu debitnya itu income from special food 3.000, terus dikreditkan itu investment in special food. Jadi masih dianggap sebagai investment untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi karena belum terjual tadi ke pihak eksternal. Lalu untuk jurnal eliminasi di worksheet-nya si perusahaan Peerless tadi, dimana yang pertama yaitu debit sales 10.000, lalu kreditnya itu ada COGS atau HPP tadi 7.000 ditambah dengan inventory special food 3.000. Nah, ini berguna untuk menghilangkan penjualan dan HPP antar perusahaan serta mengurangi nilai persediaan ke biaya perolehan asli bagi entitas konsolidasi. Lalu untuk kasus berikutnya masih downstream, tapi skenario-nya itu realisasinya udah tapi di periode berikutnya. Nah, di mana di sini skenario-nya itu persediaan yang belum terjual di akhir 2000X1, kita bilanglah 2001 atau dari yang slide sebelumnya tadi, kemudian dijual oleh Special Food ke pihak ketiga pada Januari tahun depannya. Misal ini tadi 2001, maka ini dijual oleh si Special Food itu di 2002-nya. Nah, di mana jurnalnya itu di Peerless langsung diakui di mana debit yaitu investment in special food yang tadi di kredit di saat penjualan tadi dengan anak perusahaannya, lalu yang dikredit itu income from special food. Inilah baru dia benar-benar direalisasi, di mana ini berfungsi untuk membalikkan penangguhan laba yang kini telah direalisasi. Lalu untuk jurnal eliminasi di worksheet-nya nanti pada saat realisasi yaitu debitnya investment in special food, lalu kreditnya COGS. Benar-benar direalisasikan sebesar Rp3.000. Di mana ini mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan sebagai pengurang HPP konsolidasi, sehingga HPP yang disajikan itu HPP asli dari entitas konsolidasi. Nah, untuk kasus selanjutnya yaitu kasus upstream, yaitu kebalikan dari downstream tadi, di mana yang menjual itu anak perusahaan ke induk perusahaan. Nah, untuk definisinya itu
subsidiary atau anak perusahaan menjual persediaan kepada parent ataupun entitas pengendali. Alokasi laba belum direalisasi, yaitu laba atau rugi dari penjualan upstream, awalnya diakui di pembukuan subsidiary. Oleh karena itu, laba atau rugi yang belum direalisasi harus diatribusikan secara proporsional antara kepentingan pengendali atau si parent dan kepentingan non pengendali atau non controlling interest atau biasa disingkat NCI. Nah, adapun jurnalnya nanti di perusahaan induk atau jurnal parent nanti saat laba belum direalisasi, yaitu untuk debitnya itu income from subsidiary, di mana ini dihitung dari persentase kepemilikan dikalikan dengan laba belum direalisasi. Sedangkan di kreditnya itu investment in subsidiary itu juga sama, dari persentase dikalikan persentase kepemilikan dikali dengan laba belum direalisasi. Nah, parent itu hanya bisa menangguhkan bagian ini saja. Lalu untuk ilustrasi selanjutnya masih upstream, tapi barang belum dijual, di mana contoh skenario-nya itu Special Food membeli inventory 7.000, lalu menjual ke Peerless atau parent-nya 10.000. Peerless menahan persediaan di akhir periode. Nah, laba yang belum direalisasi tadi itu seluruh labanya yang belum direalisasi. Tapi untuk jurnalnya si Peerless tadi itu mengakuinya itu kita lihat misalnya ini 80% kepemilikan. Nah, dari sini kita bisa menghitung di mana debitnya itu income from special food yaitu 2.400, di mana dihitung dari 80% dikalikan dengan seluruh laba tadi yang 3.000 sehingga didapatlah 2.400. Lalu di kreditnya itu investment in special food. Nah, lalu untuk jurnal eliminasi di worksheet-nya masih mirip dengan downstream, tapi ada efek NCI tadi. Dimana debitnya itu sales subsidiary-nya di subsidiary 10.000, lalu kreditnya COGS 7.000, lalu inventory-nya 3.000 di parent. Nah, eliminasi ini juga akan mempengaruhi alokasi NCI di laba neto berkaitan dengan persentase kepemilikan tadi. Terus ada pertimbangan-pertimbangan tambahan nih dalam transaksi persediaan, di mana yang pertama itu yaitu penjualan antar anak perusahaan atau biasa disebut lateral sales, di mana jika satu anak perusahaan menjual ke anak perusahaan lain yang dikendalikan oleh parent yang sama, jadi induknya sama, punya dua anak perusahaan atau lebih, nah anak perusahaannya itu melakukan transaksi antar perusahaan. Lalu perlakuan eliminasi laba belum direalisasi sama dengan penjualan upstream, di mana laba atau rugi dieliminasi secara proporsional terhadap kelompok pemegang saham entitas penjualan. Jadi tergantung sama persentase kepemilikannya tadi. Lalu yang kedua, itu yang pertimbangannya yaitu penurunan nilai persediaan. Jadi nilai persediaan juga itu punya nilai yang dinamis ya. Jadi cenderung menurun ataupun menaik. Nah, ini jika nilai pasar persediaan yang ditransfer antar perusahaan turun di bawah harga transfer, dan juga perusahaan anak akan mencatat kerugian atau loss penurunan nilai dari persediaan itu sendiri. Konsolidasi harus menyesuaikan kembali persediaan ke biaya perolehan asli entitas atau HPP awal dan mengeliminasi kerugian yang tercatat. Lalu yang ketiga, penjualan dan pembelian sebelum afiliasi, di mana transaksi persediaan yang terjadi antara dua perusahaan sebelum mereka menjadi berafiliasi. Lalu ada jika transaksi dilakukan dengan wajar, umumnya tidak perlu eliminasi dalam laporan konsolidasi setelah kombinasi bisnis, meskipun persediaan masih ada. Lalu yang keempat, sistem persediaan itu tergantung kita pakainya FIFO, first in first out, atau LIFO, last in first out. Nah, metode penilaian persediaan yang digunakan oleh anak perusahaan, misalnya FIFO ataupun LIFO, akan mempengaruhi kapan laba yang belum direalisasi dianggap direalisasi untuk tujuan konsolidasi. Oke, baik. Dari keseluruhan tadi, ada pun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pentingnya konsep satu entitas. Jadi laporan keuangan konsolidasi harus merefleksikan posisi dan kinerja seolah-olah parent dan subsidiary adalah
satu perusahaan tunggal. Oleh karena itu, semua transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Lalu laba belum direalisasi, yaitu laba dari penjualan persediaan antar perusahaan tidak dapat diakui hingga persediaan tersebut dijual ke pihak eksternal. Jadi kuncinya di situ. Kalau belum dijual ke eksternal, dia belum dapat direalisasikan. Untuk selanjutnya, arah penjualan mempengaruhi alokasi. Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu downstream, di mana eliminasi laba belum direalisasi sepenuhnya membebani kepentingan pengendali atau parent. Lalu untuk upstream dan lateral sales tadi, eliminasi laba belum direalisasikan dibebankan secara proporsional kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali dari entitas penjual. Nah, untuk selanjutnya jurnal eliminasi worksheet. Nah, jurnal-jurnal ini memastikan bahwa sales, HPP, dan inventory konsolidasi mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal pada biaya perolehan asli bagi entitas konsolidasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semua dapat mendapatkan sedikit pencerahan, terutama tentang transaksi antar perusahaan terkait dengan persediaan. Itu saja. Selamat sore. Sampai jumpa.